Waalaikumsalam. Monggo. Silakan duduk dulu. Ya. Assalamualaikum. Gimana kabarnya, Bu Lucia? Baik Pak, alhamdulillah saya. Mohon maaf di pagi menjelang siang ini saya masih liburan, tapi Pak Widya harus datang ke sekolah melakukan percakapan observasi kelas yang akan kita laksanakan besok hari Senin tanggal 15 Juli. Sekaligus nanti kita lakukan persiapan observasi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Iya. Udah ini. Oh iya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kondisi sehat ya. Ini walaupun suasana dingin kita mau masuk kemarau ya Pak ya. Ini Pak, panas aja. Baik, mempersingkat waktu percakapan pra-observasi kelas. Jadi percakapan pra-observasi kelas itu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana yang akan dituju, kemudian area pengembangannya apa dan strateginya apa yang harus dipersiapkan ketika nanti melakukan observasi kelas. Mengawali percakapan pra-observasi kelas ini, mari kita awali dengan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan percakapan pra-observasi kelas ini nanti bisa berjalan lancar dan menjadikan pembelajaran yang bermakna bagi kita semua, bagi murid dan bagi sekolah. Allahumma amin. Boleh saya mulai ya Pak ya? Oke. Ya, terima kasih. Ya, ini nanti dalam pelaksanaan pra-observasi kelas ini ya tentunya nanti sebagai langkah persiapan untuk observasi kelas. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran ya yang akan dilakukan itu apa yang akan dicapai? Ya, jadi saya berharap siswa saya dapat melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas Pak. Iya. Jadi intinya penerapan dinamika kelas Pak ya. Oke, terima kasih. Kemudian itu tujuan yang akan dicapai. Tentunya kita agar lebih mudah mencapai tujuan tersebut harus mempersempit area pengembangan ya. Yaitu area pengembangan yang hendak dicapai itu apa? Jadi tadi kan tujuannya untuk refleksi dinamika ya Pak, untuk kesepakatan kelas. Terus areanya itu saya akan mengajak siswa saya untuk melakukan refleksi dinamika kelas yang mengajak kepada kesepakatan bersama di kelas untuk disiplin positifnya. Iya, baik, terima kasih. Artinya dari area pengembangan yang hendak dicapai sudah disampaikan. Ya, untuk mencapai dibutuhkan strategi. Nah, itu strategi yang dipersiapkan kira-kira apa saja? Nanti strateginya yang pertama saya membuat kelas impian Pak. Jadi bagaimana saya mengajak siswa kelas impiannya mau seperti apa. Terus setelah itu kalau sudah ada bayangan tentang keyakinan kelas impian tadi, saya akan membuat keyakinan kelas Pak. Jadi anak diminta untuk menyalurkan idenya sendiri-sendiri bagaimana kelas impiannya seperti apa yang diinginkan. Seperti itu Pak. Iya, luar biasa, bagus sekali. Ini strategi yang dipersiapkan ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan untuk percakapan pra-observasi kelas kali ini yaitu tujuan pembelajarannya nanti mulai untuk diajak merefleksikan dalam rangka penerapan dinamika kelas ya, dinamika kelas. Kemudian area pengembangannya pada pembuatan keyakinan kelas ya. Nah, dari pembuatan keyakinan kelas itu kan dibutuhkan strategi ya. Dari strategi yang dipersiapkan ya, itu muridnya diajak untuk gambaran seperti apa kelas impian yang ingin dicapai. Ya, setelah itu baru anak-anak diajak untuk membuat keyakinan kelas. Ya, itu bagus, luar biasa. Itu masuk dalam ranah
kejar PNN ya Pak ya? Iya, iya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ke sana dan itu nanti dalam kinerja kita bisa juga sekali dayung 2-3 pulau terlampaui sehingga semuanya bisa tercapai kita dapatkan. Bu, terima kasih sudah meluangkan waktu kan percakapan observasi kelas. Selanjutnya nanti akan melakukan observasi melaksanakan pembelajaran utama yaitu pada pembentukan keyakinan kelas bersama anak-anak dan nanti akan saya di belakang untuk melakukan observasi atau pengamatan. Kita lakukan observasi kelas Mbak ya. Oke, terima kasih. Kita berjalan dulu ya. Oke. Dan alhamdulillah saya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita kelas. Deskriptif teks ya. Untuk fase yang akan kita pakai hari ini atau kita lalui hari ini adalah fase membaca dan memisah. Jadi nanti saya minta anak-anak untuk bekerja bersama secara berkelompok. Oke, untuk membuat pekerjaan kelompok kita itu menjadi pekerjaan yang menyenangkan, tenang, tertib dan aman, kita akan membuat sebuah kesepakatan dan keyakinan yang membuat nanti kita memudahkan perjalanan dalam berkelompok kita. Oke, sekarang saya nanti akan membagikan sebuah kertas. Masing-masing deret ini akan saya beri satu kotak. Silakan mengisi satu kotak di sini. Kalian mengisi dengan apa? Apa sih kelas impian kalian? Gimana sih kelas impian kalian? Misalkan kelas impian itu kelas yang satu, kelasnya bersih, kelasnya dingin, teman-temannya kompak diajak kerjasama, teman-temannya tidak ada yang ngobrol sendiri, misalkan seperti itu. Sudah jelas semua nama kita yang mau tulis di sini? Oke, enaknya dikasih nama apa anonim aja ya? Oh, anonim aja ya. Ini bukan kritik dan saran loh ya. Jadi ini adalah kelas impianmu. What is my classroom dream? Bagaimana kelas yang seharusnya saya miliki itu pengennya seperti apa? Untuk memudahkan pembelajaran. Oke, bisa kita mulai ya. Nanti saya akan bagikan ini, silakan karena belum tidak dipotong, nanti langsung aja mengisinya gantian. Oke, bisa kita mulai ya. Oke, silakan diisi gantian nanti kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Oke, tidak usah lama-lama ya waktunya ya. Oke, diisinya satu-satu, boleh milih kotak yang kosong ya. Terima kasih. Dua, tiga. Oke, anak-anak terima kasih. Ini sudah ada beberapa kesepakatan kelas dari ide kalian yang sudah ditulis di sini. Silakan Mbak Aurin sama Mbak Nada membacakan beberapa kesepakatan yang idenya sama teman-temannya. Boleh berdiri, ada teman-temannya. Boleh menyampaikan, siapa dulu silahkan. Di sini saya akan membacakan beberapa kesempatan kelas yang ide dari teman-teman. Yang pertama, kelasnya tenang tanpa kegaduhan. Yang kedua, kelasnya bersih. Yang ketiga, kelasnya kompak. Saya akan membacakan beberapa kesepakatan kelas yang ditulis oleh teman-teman. Satu, saya ingin kelas ini semua kompak dalam hal apapun. Dua, saya ingin kelas ini taati peraturan di kelas. Oke, terima kasih teman-teman buat teman-temannya.
Oh ya, taat pada peraturan. Kalau disiplin positif berarti taat pada peraturan tanpa memberikan hukuman. Jadi nanti yang bersalah itu tidak diberikan hukuman, tapi dikasih tahu bagaimana harus bertindak secara benar dan sesuai. Oke, jadi nanti ini ada beberapa kesepakatan kelas yang sudah tadi kalian pilih. Yang pertama adalah tidak boleh pilih teman. Kita tulis dulu ya, yang pertama ya. Biar disiplin. Yang pertama tidak boleh pilih teman. Oh ya. Berarti semuanya harus bersama-sama deh. Berarti kalau bekerja berkelompok, nanti dipilihkan kelompok dengan siapapun harus bisa bekerja sama, ya. Terus harus kelasnya kompak. Kompak tanpa kegaduhan. Berarti nanti temennya yang suka gaduh dikasih tahu, saling mengingatkan untuk menjaga kekompakan dan tidak boleh gaduh. Oke, berarti untuk menjaga kebersihan kelas apa yang dilakukan? Sama-sama saling tidak boleh membuang sampah sembarangan, harus saling mengingatkan sama teman-temannya. Oke, jadi nanti ada beberapa yang kesepakatan yang sudah disepakati. Kalian sepakat untuk mengerjakannya? Sepakat. Kalau ada yang melanggar harus diingatkan, tidak boleh pakai hukuman yang tidak baik. Jelas ya? Nanti minta tolong Mas Ketua atau Sekretaris membuat yang sudah kita sepakati ditulis di sini dan nanti minta tolong ditempel di Halo. Ya Pak. Assalamualaikum. Salam. Silakan duduk ya. Alhamdulillah luar biasa Mbak, melakukan konsultasi di kelas dalam rangka penerapan dinamika kelas untuk pembentukan keyakinan kelas. Tadi sudah saya lakukan pengamatan, alhamdulillah luar biasa. Namun alangkah baiknya saya ingin mendengar refleksi dari Bu Widya tentang pelaksanaan operasi kelas tadi. Monggo. Ya Pak, terima kasih waktunya. Jadi pertama tadi kegiatan yang saya kerjakan atau lakukan itu sudah menerapkan pembentukan kesepakatan kelas untuk disiplin positif. Sudah saya bentuk kesepakatannya dan anak-anak juga sudah memberikan idenya masing-masing. Tapi karena sama kelasnya kurang mendukung, jadi saya tidak bisa maksimal Pak untuk membentuk ini. Tadi Pak Pannya itu buat tempel copot-copot, sama LCD-nya itu nggak nyala. Jadi cuma lebih banyak berbicara sama interaksi saja, tidak pakai media. Nah, untuk kendala satgas ganti ruangan ya bisa diatasi. Nah, seperti misalkan di Rediva atau ruangan yang tidak dipakai bisa digunakan sehingga kegiatan observasi betul-betul bisa dalam pembelajaran bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Oke, selanjutnya pelaksanaan observasi tadi apa yang sudah dicapai oleh Bu Widya? Dari observasi tadi yang sudah dicapai, saya terbantukan dengan adanya pembentukan kesepakatan kelas tadi Pak untuk pembelajaran. Guru bersifat responsif terhadap masukan-masukan ataupun memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasi dari pembentukan. Ya sudah Pak, sudah. Tadi siswa juga sudah sangat antusias mengikutinya Pak G. Semuanya menyiapkan dirinya sendiri-sendiri. Pada posisi berapa, skor berapa kalau dari pencapaian pelaksanaan pembentukan dengan keyakinan kelas dan tanggap menerapkan kelas tadi? Iya. Kalau dari skala 1 sampai 100, 10 sampai 100 ya Pak, itu saya baru sekitar 70%.
75%. Ya, 75 bukan luar biasa, lumayan. Iya. Tentunya mempunyai alasan tertentu, kenapa dia itu pada posisi skor 75 itu bisa disampaikan. Oh iya, tadi yang pertama pada saat mau membutuhkan keyakinan kelas ini Pak, kenapa harusnya menempel pakai sticky notes itu? Itu banyak yang tercepat, tidak bisa menempel sempurna kayaknya papan perekatnya itu harus diganti atau gimana perekatnya. Terus pada saat saya menyampaikan gambaran seperti apa kelasnya itu tidak bisa pakai LCD, jadi saya gambarnya nggak bisa gambar maksimal Pak. Jadi anak-anak cuma membayangkan saja, tidak bisa melihat real misalnya itu ditampilkan. Jadi secara lahir batin kurang maksimal sisi pencapaian yang sudah dicapai oleh dia dalam kegiatan observasi kelas tadi. Kemudian saya sampaikan hasil pengamatan saya. Jadi Bu Widya tadi kan pada posisi 75 itu karena terkendala sarkas. Saya menyampaikan hasil pengamatan itu faktornya dari internal guru, ya. Itu sebetulnya dari alurnya itu sudah bagus, alhamdulillah. Berdasarkan hasil pengamatan saya, diantaranya yang pertama, mungkin pembelajaran itu seperti dikejar waktu, seperti dikejar waktu sehingga ini harus selesai, jadi kurang. Tidak bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di rumah. Contohnya misalkan pemeriksaan belajar itu bisa dilakukan di rumah, kita cukup share linknya, gitu ya. Tidak harus di kelas. Yang belum dicapai dilakukan yaitu pada posisi pembentukan kelas impian. Belum tadi ya. Oh itu banyak. Itu karena faktor tergesa-gesa tadi, ya, jadi tindakan kita tidak sesuai apa yang kita rencanakan. Ya, direncanakan sudah ada ya. Seperti itu. Jadi karena waktunya seperti dikejar, ditungguin. Ada sesuatu hal yang belum dilaksanakan, yaitu pembentukan kelas impian. Padahal itu kan tahapan yang harus lalu dilakukan sebelum membentuk keyakinan kelas. Jadi kalau dengan kelas itu kan seperti apa gambarnya? Kelas impian yang ingin diimpikan, dicapai oleh anak-anak, sehingga dari situ anak-anak nanti ada gambaran untuk membuat keyakinan kelas. Oh, jadi misalkan saya ingin sekolah bersih, jadi kelas impian itu sebagai sarana untuk menginspirasi siswa bahwa saya ingin yang bersih. Berarti nanti dalam keyakinan kelas nanti kesepakatan adalah kebersihan tempatnya. Itu ya bagus. Tentu ada dua hal saja, ditambahkan dan diperbaiki, ditingkatkan. Itu. Jadi kesimpulannya, tahapan sudah bagus melaksanakan kegiatan kelas, pembentukan keyakinan kelas dalam rangka penerapan dinamika kelas. Sudah urut ya. Cuma kesimpulannya tadi ada kendala satu satgas, yang kedua adalah satu hal yang belum terlewati karena waktu dikejar oleh waktu, yaitu kelas impian. Itu kesimpulan dari saya, Mbak ya. Bisa diterima ya, Mbak ya? Oke, terima kasih. Rencana tindak lanjutnya apa dari apa yang saya sampaikan tadi? Yang kendala tadi satu satgas, yang kedua satu tahapan yang kelas impian belum terlewati. Kalau untuk satgas nanti saya akan mengatur ke satgas. Oke, ya. Biar ada perbaikan, kalau tidak saya akan mencari ruang kelas yang nanti misalkan di ruang lab mana yang lain yang saya pakai untuk membuatnya. Terus untuk kegiatan yang keyakinan tadi, keyakinan kelas, saya akan meningkatkan kompetensi saya dalam pembentukannya Pak. Dan lebih memperhatikan alurnya, tidak terkendala. Tidak usah lebih ya Pak ya. Nah itu yang membuat kita kadang mulai. Kita lagi untuk
lembar rencana pengembangan diri ya. Nah, lembar rencana pengembangan diri karena kita sudah melakukan pra, kemudian observasi dan pasca. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, maka kita perlu ada rencana pengembangan diri ya, untuk meningkatkan potensi kita sebagai guru ya. Monggo disampaikan untuk rencana pengembangan diri berapa poin. Poin 1 dulu disampaikan, kemudian aktivitasnya apa, tujuannya apa, ukurannya apa, keberhasilan dan mendukung yang mendukung, kemudian waktunya. Monggo. Ya. Yang mau saya pengembangan diri adalah keterampilan dalam membentukkan kelas impian, Pak. Tujuannya yang dicapai adalah saya meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam pembentukan kelas impian itu. Keberhasilannya, jadi nanti kalau saya sudah mengembangkan diri, otomatis bisa membawa yang bersama siswa dalam bentuk kelas tersebut. Pendukungnya dari saya dibantu nanti bertanya sama teman sejauh saya yang sama-sama makan bahasa Inggrisnya, bisa dengan Kombel yang sedang di sekolah kita. Dan juga nanti saya mempelajari DPM Pak. Terus waktunya saya dimulai dari tanggal 15 besok. Insya Allah setelah lanjutnya satu semester itu akan berkembang. Semoga. Iya, saya masih bingung cara memberi refleksi umat murid saya dan siswa itu seperti apa. Seperti itu nanti tujuannya saya biar lebih bisa memahami apa sih yang mau dimulai siswa kan dengan refleksi itu. Bukan keberhasilannya berarti kalau saya berhasil bisa membuat refleksi sama-sama berumpan balik dengan siswa kan biar pembelajarannya jadi lebih menarik dan lebih kondusif. Terus pendukungnya nanti kalau refleksi lebih menarik bisa pakai aplikasi Padlet itu mungkin saya haruskan link sama anak-anak. Kalau enggak ya nanti bagaimana caranya saya membuat sesuatu yang menarik biar mereka bisa merefleksi diri mereka. Bisa pakai post-it, bisa pakai post-it juga. Oke, biasa rencana pengembangan diri. Yang jelas ekosistemnya mendukung ya untuk cara pengembangan diri. Ya, ada kompilnya, komunitas belajar ya. Kebetulan di sini juga sekolah penggerak, jadi ada pemandu dari fasilitator sekolah penggerak, jadi komite pembelajaran nanti bagi dari komunitas belajar. Oke, terima kasih. Pengembangan diri mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dan kita menjadi betul-betul guru yang jadi impian murid, siswa. Yang terakhir, ini kita kan sudah melakukan pasca, observasi dan pasca ini dalam rangka coaching ya. Dari proses alur yang kita lakukan, anak-anak yang kita lakukan tadi awal sampai akhir ini, kira-kira ada satu refleksi yang disampaikan. Monggo. Ya. Kalau pengajar biasa tanpa ditunggu itu fine-fine aja dan mengalir gitu ya. Tapi setelah ada coaching ini dan ditunggu itu serasa kita itu kayak tertekan. Jadi apa yang sudah mau kita kasihkan itu jadi hilang dan semua urutannya seperti itu. Tapi dari yang coaching ini malah membantu saya, memudahkan saya membuat kesepakatan kelas tadi. Jadi ada plus dan minusnya juga. Iya, terima kasih. Tapi secara keseluruhan membantu saya sekali Pak untuk penilaian bagaimana nanti ke depannya lebih baik lagi. Jadi ada dua poin ya. Yang pertama grogi itu wajar manusiawi. Jadi saya sendiri kalau ngajar di grogi tentunya kan ya grogi itu sudah wajar. Iya, serasa diawasi. Apalagi kepala sekolah yang awasi. Apalagi teman-teman sejawat ya. Iya. Itu pertama saya kira ini nanti kalau kita terbiasa lama-lama juga akan mengajar sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dia merasa terbantu, terpandu dalam rangka penerapan dinamika kelas ya, untuk merasa dirinya tidak merasa dinilai. Iya. Harusnya tidak. Iya. Tadi salah ya Pak? Iya, harusnya tidak. Mindsetnya tadi
punya, tidak punya bagaimana? Oh, nah, gitu ya. Makanya kegiatan supervisi akademik ini adalah berbasis coaching. Nah, itu jadi apa ya? Itu sebagai langkah untuk menggali potensi, ya. Dari coach dan uji. Nah, jadi menggali potensi uji, ya sejauh mana pengembangannya, terus nanti di kekurangannya apa, cara mengatasinya bagaimana, cara tidak terjadinya. Jadi tidak seperti zaman old itu supervisi akademik itu dinilai. Iya, iya, gitu. Kalau zaman dulu itu bersifat just, ya, dijust, ya. Kamu kurang ini, sekarang beda, lebih humanis. Tapi tetap sama takutnya Pak. Oh, takutnya itu ya. Takutnya sama. Apa ya? Belum terbiasa. Iya, belum terbiasa. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mudah-mudahan kita menjadi pembelajaran yang bermakna, khususnya bagi kita dan bagi siswa kita, ya. Lagi kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi matur sekali sudah memberikan waktu dan tenaga. Saya sampaikan, mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama, ya. Alhamdulillah, amin. Ya, terima kasih. Monggo bisa.